selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, tergantung Anda buka ini video di waktu apa ya. Oke, kita akan bahas materi hari ini tentang affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing itu? Simak terus ya videonya. Oke, affiliate marketing adalah sebuah proses penawaran produk atau jasa yang menggunakan sebuah afiliasi. Afiliasi akan dibayarkan melalui dua metode. Pembayaran di depan, jadi kita langganan registrasi atau bayar per produk yang kita jual atau yang disebut dengan namanya subscription. Menurut perusahaan marketing ternama asal Amerika Serikat, CG Affiliate, affiliate marketing adalah sebuah proses mempromosikan produk atau jasa dari tiga sisi. Tiga sisi tersebut yaitu penjual, afiliasi, dan konsumen. Affiliate marketing memberikan keuntungan kepada penjual karena tidak perlu melakukan proses pemasaran produk sendiri, di mana proses itu kadang memang rumit ya, memasarkan produknya sendiri. Dan kondisi tersebut akhirnya bisa membuat para penjual bisa lebih fokus untuk mengembangkan produk mereka karena proses mempromosikan produk bisa dibantu oleh platform affiliate tersebut. Apa sih keuntungannya kita menggunakan affiliate marketing? Keuntungan yang pertama, tentu saja biaya marketing kita akan sangat kecil dan minim. Karena apa? Karena sebagian besar proses marketing atau pemasaran akan dihandle oleh platform affiliate tersebut. Sedangkan keuntungan yang lain, tentu ketika kita ingin membuka sebuah toko dengan menggunakan affiliate marketing, pasti modal kita sangat kecil. Sedangkan produk manajemen juga akan dihandle oleh pihak affiliate tersebut. Dan juga ini fleksibel, kita bisa buka dan tutup toko kapan saja. Karena fleksibel tersebut, maka tidak terikat. Berikutnya kita akan lihat bagaimana affiliate marketing di zaman sekarang. Untuk platform affiliate marketing zaman now atau zaman sekarang, kita bisa memanfaatkan banyak sekali marketplace dan e-commerce seperti contoh Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, ataupun Lazada. Di platform ini kita bisa mempromosikan produk kita dan mereka juga menyediakan produk manajemen sehingga kita tidak perlu lagi repot mengkategorikan, tidak perlu lagi repot mengurusi masalah pembayaran, semua sudah dihandle oleh mereka. Kita tinggal menyiapkan produk kita dan kemudian mengupload dan kemudian mulai melakukan fase analitik. Oke, sekarang kita akan masuk ke babak kedua dari video ini, yaitu tentang marketing analitik. Bagaimana kita melakukan marketing analitik pada affiliate marketing? Saksikan terus ya videonya ini, jangan di close. Thank you. Marketing analitik atau analisis pemasaran adalah sebuah pengamatan di mana data dikumpulkan melalui berbagai macam aktivitas pemasaran. Dan di sana kita akan mencoba melihat pola-pola yang ada dalam proses marketing. Dan di sana kita akan lihat juga proses tersebut apakah berkontribusi terhadap konversi, perilaku konsumen. Kita akan bisa lihat juga preferensi kawasan atau area mana yang banyak melihat produk kita, banyak melihat toko kita, atau hal-hal lain yang bisa kita analitik lebih jauh. Dan ini tujuannya agar kita bisa memberikan marketing yang tepat. Meskipun kita sudah menggunakan affiliate marketing ya, tapi bukan berarti strategi marketing itu tidak penting. Kita harus menentukan strategi marketing yang tepat meskipun menggunakan affiliate marketing. Tujuannya agar pemasaran produk kita juga lebih optimal. Oke, selanjutnya bagaimana kita melakukan marketing analitik di marketplace? Marketing analitik pada marketplace itu bukan hanya fokus pada sales atau pada penjualan saja, tapi kita harus lihat indikator yang lain, kesehatan toko kita, performa toko kita, dan indikator yang lainnya. Kita harus memastikan dan yakin bahwa toko kita selalu dalam kondisi yang sehat. Kenapa kok harus dipastikan toko kita dalam kondisi yang sehat? Agar jangan sampai kita terkena penalti atau terkena suspend dari pihak affiliate marketing karena dirasa kita tidak perform atau bahkan kita melakukan pelanggaran. Jadi sekali lagi ya, ini tidak hanya fokus pada sales ataupun pengunjung, tapi pada indikator-indikator yang lain. Kita harus selalu pastikan toko kita dalam kondisi yang sehat dan performanya bagus. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat tools apa yang bisa kita gunakan di affiliate marketing untuk aktivitas marketing analitik. Tools apa yang paling cocok untuk melakukan marketing analitik di affiliate marketing atau di marketplace? Tentu saja namanya dashboard. Dengan dashboard kita bisa memantau transaksi-transaksi kita, memantau kesehatan toko kita, dan bisa memastikan bahwa toko kita selalu dalam kondisi yang sehat dan memiliki performa yang baik. Kita akan lihat pada dashboard di Shopee. Kita bisa mengakses dashboardnya di alamat seller.shopee.co.id. Ini saya tidak mendapatkan apapun ya dari Shopee ya. Ini sekedar untuk menunjukkan bagaimana dashboard pada Shopee bekerja. Pada dashboard seller di Shopee akan terlihat berapa pengunjung toko kita dan produk kita dilihat beberapa kali.
serta bisa diukur pertumbuhan pengunjung untuk toko dan produk kita ini seperti apa. Apakah tiap hari selalu ada yang baru atau kita selalu mendapatkan tambahan pengunjung di setiap harinya. Kalau tidak, ini berarti jadi satu evaluasi buat kita, ada yang salah apakah dengan toko atau produk kita. Pada dashboard ini kita juga bisa lihat berapa order yang masih pending. Ini yang dinamakan dengan apa? Product management sudah diatur oleh pihak affiliate marketing. Pada slide ini akan terlihat ya, di bagian kiri itu sudah saya summary-kan dari menu-menu pada Shopee. Ada menu untuk mengatur iklan dan promosi, menu mengelola penghasilan dan keuangan toko online, untuk mengintip data pengunjung, dan juga mempelajari fitur-fitur yang lain. Serta kita bisa melihat performa toko kita. Pada menu performa toko, kita harus melakukan pengamatan setiap saat, karena ini berkaitan dengan kesehatan toko kita dan bagaimana toko kita bisa bersaing melalui digital marketing. Melalui dashboard ini juga kita bisa mengatur promosi dan kegiatan marketing di marketplace tersebut. Jadi kita harus pastikan ya bahwa kita benar-benar memiliki performa yang bagus dan toko selalu dalam kondisi yang sehat. Untuk lebih lanjut, ada fitur-fitur yang lain pada Shopee, dan fitur-fitur tersebut bisa kita optimalkan seperti promosi, meningkatkan interaksi dengan pembeli, dan yang lain. Tapi ingat ya, ketika kita sudah mengoptimalkan fitur-fitur tersebut, jangan berhenti sampai di situ. Kita harus lihat apakah fitur-fitur tersebut yang sudah kita optimalkan itu membawa dampak terhadap toko atau produk kita. Untuk hal tersebut kita bisa pantau di dashboard dan segera lakukan analitik sederhana. Jadi semisal ketika kita memberikan voucher promo, apakah voucher promo tersebut berdampak? Kalau ternyata ketika kita sudah memberikan voucher promo tapi jumlah pengunjung yang melihat produk kita itu masih minim atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali, berarti bisa dikatakan voucher promo tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap produk kita ini. Kita harus memikirkan cara lainnya apa. Jangan-jangan para pembeli tidak bisa menemukan produk kita. Mereka ketika search produk kita tidak ketemu. Itulah kenapa voucher promo kita juga tidak membawa dampak yang signifikan. Oke, nanti di bagian selanjutnya kita akan melakukan analitik sederhana mulai dari keyword. Oke, pada gambar di sini terlihat bahwa ini adalah tampilan dari kesehatan toko. Pada halaman ini akan terlihat apakah kita melakukan pelanggaran atau toko kita ada masalah. Tentu ini memudahkan kita untuk memantau kondisi kesehatan toko kita. Jangan sampai kita terkena penalti karena hal-hal yang sebenarnya kita itu nggak tahu. Sebagai contoh, ternyata kita lupa menyelesaikan pesanan. Tentu itu otomatis kita akan terkena penalti. Kalau memang produk kita sedang kosong, berarti kita harus mengambil langkah selanjutnya. Bagaimana prosedur dari affiliate marketing atau marketplace tersebut? Apabila ada orang yang beli tapi stok kita kosong, ikuti prosedurnya supaya toko kita tetap sehat dan memiliki performa yang baik. Oke, ini adalah contoh dari marketplace yang lain, yaitu Tokopedia. Kurang lebih fitur-fiturnya sama ya. Jadi intinya dashboard ini akan banyak membantu kita untuk memantau kesehatan toko kita dan juga performa dari toko kita. Oke, pada gambar terlihat ya bahwa ini adalah menu untuk iklan dan promosi di Tokopedia. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa apapun platform affiliate marketing Anda, dashboard adalah analitik yang paling sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan optimalisasi toko online kita, dan juga proses dari digital marketing yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas nih, kira-kira kalau kita mau melakukan marketing analitik paling simple itu seperti apa sih? Oke, saksikan terus ya videonya, jangan sampai ditutup dulu. Oke, ini adalah analitik dashboard dari platform yang lain, ada di Bukalapak maupun di Blibli. Untuk lengkapnya Anda bisa langsung masuk ke halaman website ataupun aplikasi dari platform tersebut. Oke, di semester ini ada banyak pertanyaan. Kalau saya menggunakan Gojek atau GrabFood seperti apa Pak? Tentu saja Gojek ataupun GrabFood saya percaya pasti punya dashboardnya juga. Sebagai contoh di Gojek ada yang namanya Gobis, di mana Gobis ini adalah alat ukur yang paling simpel untuk melakukan analitik. Lengkapnya kita bisa lihat contoh dari Gobis berikut ini. Oke ya, di sini kita bisa lihat ya, contoh misalkan ada namanya Warung Pak Ali. Warung Pak Ali ini penjualannya ternyata banyak yang melakukan cash, sedangkan lewat GoPay itu ternyata lebih sedikit. Dan di bagian sales summary terlihat pertumbuhan salesnya. Pada jam-jam berapa salesnya itu sangat ramai.
dan bisa dibandingkan dengan hari kemarin. Hari kemarin di jam yang sama, apakah kita ada penjualan juga? Nah, tentu ini jadi hal yang simpel dan bisa melakukan analitik. Kenapa kok di jam-jam tertentu kita rame? Jangan-jangan itu jam makan siang. Kenapa kok sore tiba-tiba bisa rame? Jangan-jangan banyak orang yang ingin membeli makanan kita dan kemudian dibawa pulang untuk bisa dimakan di rumah. Itu adalah contoh analitik yang sederhana ya dari menggunakan Gubis. Salah satu kelebihan Gubis yang lain adalah kita bisa memonitor lebih dari satu area penjualan. Jadi katakan kita punya banyak cabang, tentu ini akan sangat membantu kita. Sehingga kita sebagai pemilik bisa tahu cabang mana yang memiliki performa yang bagus. Dan di hari-hari apa cabang yang kelihatannya tidak sepi ini justru ramai. Dan ini ada sebuah analitik sederhana ya, jadi bisa kita pakai nih dashboard ini untuk memastikan kalau saya mau menutup atau menambah lokasi, ini kira-kira bijak atau tidak, cocok atau tidak. Ya, ini analitik simple ya, bisa kita pakai untuk pengembangan bisnis kita juga. Berikut adalah tips untuk melakukan affiliate marketing. Yang pertama, jangan biarkan bisnis Anda berjalan tanpa pernah diamati. Stop running your business blindly. Jadi kita harus benar-benar terus mengamati, melihat performa bisnis kita dan pastikan selalu dalam kondisi yang terbaik. Dan ketika dalam kondisi yang tidak baik, kita harus menentukan apa yang langkah selanjutnya untuk bisa menolong bisnis kita ini menjadi baik. Yang kedua, kita harus melakukan evaluasi bisnis kita secara periodik. Tadi sudah lihat ya, dashboard itu bisa sangat membantu dalam evaluasi bisnis kita. Yang ketiga, lakukan analitik dan evaluasi platform yang kita gunakan. Jadi kita harus melihat platform kita ini apakah sudah tepat sasaran. Jangan-jangan platform kita ini yang tidak cocok untuk produk kita. Untuk melakukan analitik dan evaluasi platform ini gimana? Oke, nanti ada video berikutnya yang akan nampilkan di video ini juga. Jadi tetap lihat video ini terus ya, jangan sampai ditutup dulu. Karena hal-hal seru masih akan terjadi di video-video selanjutnya. Oke, kita sekarang mulai di babak terakhir dari video ini. Yang berikutnya adalah how to start the analytics. Bagaimana kita mulai dari analitik? Ketika kita ingin menjual sebuah produk atau sebuah toko, pasti kita akan memiliki namanya keyword. Untuk melakukan analitik paling simple, pertama kali yang kita lakukan adalah gunakan Google Trend untuk mengamati dari keyword-keyword yang kita gunakan untuk bisnis kita. Setelah itu kita akan masuk yang kedua. Dari keyword-keyword yang sudah kita tentukan, kita lihat di Google Trend-trendnya bagus, kita coba cari alternatifnya di Keyword Planner atau keywordtool.io. Kita nanti akan lihat nih bedanya apa nih antara yang di Google Trend dengan Keyword Tool. Di Keyword Tool kita akan mendapatkan alternatif-alternatif kata kunci yang sesuai dengan potensial keyword yang sudah kita analisis menggunakan Google Trend. Untuk analisis yang lebih detail, kita bisa gunakan semrush.com atau Longtail. Semrush dan Longtail ini memang berbayar, tapi kita bisa gunakan trial versionnya saja sudah cukup. Dengan Semrush dan Longtail kita akan dapatkan analitik yang lebih detail lagi. Di video ini juga nanti akan saya demokan bagaimana kita menggunakan Semrush. Yang berikutnya, kita juga bisa gunakan notjustanalytic.com untuk melakukan analitik terhadap kompetitor kita di sosial media. Langkah berikutnya apa? Pasti kita harus start promote your product. Promosikan produk kita dan kita melakukan analitik. Oke, selanjutnya akan saya berikan contoh dari penggunaan analitik simple. Oke, kita akan melakukan analitik sederhana ya. Kita akan mulai dari Google Trend. Keyword yang saya pilih adalah kemeja pria. Kita akan gunakan keyword kemeja pria untuk melakukan analitik. Sebenarnya cocok nggak sih kalau kita menggunakan keyword kemeja pria ini untuk kita melakukan penjualan atau pemasaran? Oke, kita lihat di Google Trend bahwa kemeja pria ini masih memiliki tren yang naik untuk pencarian. Tentu kata kunci ini bisa kita jadikan start atau acuan pertama untuk melakukan analitik. Oke, kita lihat ya, trennya masih naik. Di berikutnya akan terlihat lebih detail. Sebenarnya kemeja pria ini mau bicara tentang apa? Dan perlu saya garis bawahi, saya mencari kemeja pria ini dari yang Indonesia saja, tidak sampai seluruh dunia ya. Jadi ternyata di Indonesia kemeja pria ini masih banyak yang mencari. Oke, kita lanjut berikutnya.
Oke, pada Google Trend juga terlihat bahwa ternyata keyword kemeja pria itu banyak yang mencari di daerah Lampung, Jambi, dan Aceh. Ini menunjukkan bahwa ternyata daerah-daerah tersebut bisa jadi adalah market potensial untuk keyword kemeja pria. Kalau kita lihat lebih detail di bawah lagi, ternyata ada keyword baru yang jadi alternatif, yaitu kemeja salur pria dan kemeja pria 2020. Ternyata tren pencariannya meningkat sampai 400%. Ini akan jadi alternatif kita. Jangan-jangan kita perlu menambahkan keyword 2020 atau salur untuk kemeja pria. Oke, kita coba lihat alternatif-alternatif keyword dari kemeja pria ini apa sih. Oke, untuk mencari alternatif keyword kita bisa gunakan keywordtool.io. Di keywordtool.io bahkan kita bisa mencari hashtag apa yang cocok di Instagram untuk kemeja pria. Pada gambar terlihat ya, saya tampilkan kemeja pria. Ternyata hashtag-hashtag yang cocok adalah kemeja pria. Yang berikutnya adalah kemeja pria murah. Terus ada kemeja pria keren. Jadi kalau kita ingin melakukan promosi produk kita, dan produk kita itu kemeja pria lewat sosial media, perhatikan hashtag ini. Ternyata hashtag kemeja pria murah dan pria keren juga menarik. Tapi kembali ya, setelah kita melakukan promosi di Instagram menggunakan hashtag ini, kita harus tetap amati, benarkah produk kita banyak yang melihat, atau bahkan nanti bisa sampai banyakkah yang sampai membeli. Jadi start mulai analitiknya kita bisa dari keyword, kemudian kita cari alternatifnya di keywordtool.io, dan di keywordtool.io kita bisa melihat alternatif dari hashtag yang akan kita pakai untuk produk kita. Kemudian masih di keywordtool.io kita bisa lihat kalau di Google kemeja pria dicari, ternyata yang paling banyak itu kemeja pria kombinasi. Ada kemeja pria lengan pendek, kemeja pria lengan panjang. Oh, menarik ya. Ternyata semakin detail juga bisa membuat kita jadi semakin mudah dicari. Ternyata kemeja pria lengan pendek dan lengan panjang juga banyak yang mencari di Google. Ini bisa jadi alternatif kata kunci kita untuk di marketplace juga. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin analitik lebih detail? Berikutnya akan saya tampilkan bagaimana kalau kita melakukan analitik di SEMrush. Oke, ini hasil tampilan ketika kita melakukan analitik di semrush.com dengan kata yang sama, yaitu kemeja pria. Perlu kita lihat di sini, ternyata kemeja pria kita memiliki sebuah kendala. Secara pencarian memang betul banyak yang mencari kemeja pria, tetapi keyword difficulty dari kemeja pria itu 91%. Artinya apa? Kalau kita menggunakan kata kemeja pria, itu kita akan sangat sulit bersaing. Keyword itu sudah terlalu umum, sudah banyak yang pakai. Itulah kenapa keyword difficulty-nya menjadi 91%. Lantas bagaimana kita mensiasati hal ini? Oke, berikutnya ada breakdown yang lebih detail dari analitik di SEMrush. Kita akan lihat ya, apa yang bisa kita lakukan. Oke, di SEMrush juga ditampilkan kira-kira variasi dari kata kunci atau keyword yang cocok itu apa. Ternyata ada kemeja batik pria, kemeja putih pria, dan ingat, ternyata muncul kemeja pria lengan pendek. Hasil yang sama di keywordtool.io. Kemudian juga ditampilkan related keyword, kemeja laki, kemeja terbaru pria. Hal-hal ini kita bisa jadikan sebuah input untuk toko dan produk kita, bahwa keyword-keyword ini bisa terus kita optimalkan. Kalau keyword kita terlalu umum, itu nanti akan sulit bersaing juga. Atau kita perlu membayar lebih untuk digital marketing ketika kita menggunakan keyword yang terlalu umum. Bisa dilihat ya, kalau kita keywordnya kita mau optimalkan kemeja pria, itu saingan kita sangat banyak. Karena apa? Hasil search-nya sampai 40.000 search. Oke, berikutnya kita akan lihat nih, kira-kira di marketplace gimana? Apakah bisa SEMrush mendeteksi marketplace? Oke, kita lihat ya. Oke, pada gambar terlihat kata kemeja pria itu kalau di search sampai link yang terdalam, itu kelihatan bahwa ternyata link yang paling banyak menyumbang kemeja pria itu di Shopee, yang kedua di Lazada, yang ketiga di Zalora. Bagaimana dengan Tokopedia? Ternyata Tokopedia, keyword yang populer di sana adalah baju kemeja pria murah. Hal itu terlihat dari link yang ditampilkan, atau kemeja pria branded. Dari sini bisa kelihatan bahwa ternyata ketika kita ingin melakukan affiliate marketing untuk kemeja pria, kita
bisa juga mempertimbangkan Zalora dan Lazada, karena ternyata itu adalah penyumbang search terbesar juga. Anyway, ada pertanyaan, Pak, saya merasa dibayar. Betul, saya merasa dibayar, tapi jangan khawatir, kita bisa gunakan trial version. Trialnya kok harus pakai kartu kredit, Pak? Gak masalah, gunakan Genius. Genius itu adalah alternatif untuk Anda yang tidak punya kartu kredit, dan itu masih aman. Selain Semrush, kita bisa juga gunakan Longtail Pro. Oke, jadi Semrush ini ya, kita lihat ya, hasil analitiknya sangat detail, bisa membuat kita lebih punya gambaran. Kita kalau mau analitik keyword itu apa yang harus kita lakukan. Bahkan ketika kita ingin membangun sebuah toko, membangun sebuah produk, kita bisa start dari yang paling simpel, yaitu melakukan analitik terhadap kata kunci yang akan kita gunakan, dan kita akan bisa lebih optimal tokonya. Proses digital marketingnya juga akan lebih optimal. Oke, berikutnya ada penjelasan bagaimana kita melihat kompetitor kita di Instagram. Oke, kita bisa menggunakan notjustanalytics.com atau yang dikenal dengan NGlytics, itu untuk mengamati kompetitor kita ini seperti apa. Jadi itu juga kita bisa gunakan trial versionnya ya untuk mata kuliah ini. Kita bisa lihat, contohnya ini saya menganalisis Malang Foodies. Ternyata dia memiliki follower berapa, average like-nya berapa, following, dia melakukan following berapa, postingnya berapa, rata-rata komennya berapa nih. Jadi tiap posting dia kira-kira berapa orang yang komen. Kemudian berapa banyak video view-nya, berapa banyak dia dilihat videonya. Kita lihat juga di bagian kanan untuk summary, ada followernya bertambah berapa dalam minggu ini, terus postingnya bertambah berapa. Dan dari sini kita bisa melakukan pengamatan apa yang harus kita lakukan untuk menyaingi kompetitor kita tersebut. Tentu kita harus menyaingi dengan cara yang betul ya, jangan sampai kita menyaingi dengan cara yang tidak berintegritas. Menyainginya misalkan kita bisa lihat, postnya mereka kok banyak yang lihat, bisa jadi konten mereka menarik, berarti kita juga harus buat konten yang menarik agar follower kita juga suka dengan konten kita, mereka mau nge-like, mereka mau memberikan komen, dan bahkan mereka merekomen konten kita, yang ujung terakhirnya akan ada konversi dari yang cuma follower menjadi buyer. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di materi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi tentang affiliate marketing. Jadi ingat ya, affiliate marketing itu akan mempermudah kita melakukan promosi. Tapi jangan stop sampai di situ. Kita tetap harus melakukan analitik. Analitik yang pertama, kita melakukan analitik keyword yang akan digunakan di affiliate marketing. Dan berikutnya kita akan harus melakukan analitik terhadap produk kita. Kita bisa manfaatkan dashboard yang ada di platform affiliate marketing untuk melakukan pengamatan bagaimana kondisi produk dan toko kita. Apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan aktivitas, melakukan promosi, apakah itu berdampak signifikan? Kalau berdampak signifikan, pikirkan cara strategi yang lain. Kita analitik lebih detail lagi, dan di situ itu akan pasti membuat kita bisa lebih optimal dalam melakukan promosi dan penjualan. Oke, terima kasih atas waktunya. See you later.